Bid'ah itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat maupun di keluarga itu terkadang sudah menjadi tradisi gitu. Bagaimana cara untuk menyadarkan diri sendiri ataupun keluarga kerabat terdekat mengenai bid'ah tersebut? Ya, yang ditanyakan menyadarkan keluarga untuk menjauhi bid'ah gitu. Ya, betul Pak Ustadz. Ya. Berarti ini bertanya tentang bagaimana mengajak masyarakat menjauhi bid'ah gitu ya. Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Tolong disimak, didengarkan ya. Gini. Terminologi bid'ah, sebelum kita mengingkarinya, sebelum kita berdiskusi ini bid'ah atau tidak, kita harus sepakat dulu. Sebenarnya yang dimaksud bid'ah itu apa? Gitu ya, sepakati dulu. Definisi bid'ah itu apa? Gini, ketika mendefinisikan bid'ah, ternyata para ulama memiliki dua ittijah, memiliki dua jalur. Jalur yang pertama, ini jalurnya Imam Syafi'i. Bisa dicek di kitab Ar-Risalah beliau, juga kitab Al-Um. Kemudian dinukil oleh para ulama Syafi'iyah. Buka saja kitab Nihayatul Matlab karya Imam Al-Juwaini Al-Haramain, atau Al-Hawi Al-Kabir Imam Mawardi, atau yang paling gampang di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah gini, menurut Imam Syafi'i yang dimaksud bid'ah adalah semua hal baru dalam agama. Saya ulangi, ini menurut Imam Syafi'i, semua hal baru dalam agama. Nah, agama menurut Imam Syafi'i mencakup semua urusan dunia, baik ibadah, muamalah, akhwal saksiyah, pernikahan, perceraian, bagi-bagi warisan dan sebagainya masuk akhwal saksiyah. Kemudian termasuk juga masalah kriminal, itu bagian dari agama. Juga termasuk siyasah asyariyah, mengatur negara. Jadi bid'ah ini masuk ke semua sendi di situ. Karena semua hal yang baru dianggap sebagai bid'ah. Menurut siapa ini? Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini karena bid'ah masuk ke semua sendi kehidupan, makanya kata Imam Syafi'i, wal muhdatsatu qisman. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sepakat sesuai dengan ruh syariat, selaras dengan ajaran Islam. Ini meskipun bid'ah, tapi bid'ah yang boleh, mubah. Yang kedua adalah perkara-perkara baru di semua sisi kehidupan ini tidak selaras dengan agama. Ini disebut dengan madmumah, bid'ah tercela. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Yang pertama, riwayatnya Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'a." Hadis sahih Muslim. Nah, kata Rasulullah, siapapun yang membuat perkara baru, sunnah hasanah, perkara baru yang baik dalam agama Islam, perkara baru tapi baik, nah kata baginda Nabi, maka dia mendapat pahalanya juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, kayak mengumpulkan anak yatim, du'afa dalam satu santunan seperti ini, nggak ada zaman Nabi. Nggak ada nggak? Nggak ada. Ustaz Juman juga mengatakan nggak ada seperti itu, nggak ada. Tapi perkara ini baik atau buruk? Insya Allah baik. Orang-orang yang membuat perkara baik, baru baik, maka mendapat pahala dan pahala orang-orang yang ikut, seperti itu. Kemudian sebaliknya kata baginda Nabi, siapapun yang membuat sunnah sayyi'ah, sunnah itu juga perkara baru dan buruk, maka dapat dosa.
juga dosa orang-orang yang mengikutinya. Kayak contoh, mohon maaf nih, ada mungkin mak-mak, mbak-mbak punya aplikasi namanya TikTok. Mungkin ya. Nah terus kemudian TikToknya dinyalain gitu ya, dinyalain terus joget, dadanya digundal-ganjulkan di depan TikTok. Biasanya ada yang gitu kan ya? Ada gitu ya, ada. Nah terus kemudian disebarin. Yang lihat siapa? Ya laki-laki ini yang lihat kan ya? Ya. Yang buat kontennya punya dosa, dapat dosa, juga yang lihat dosa. Yang buat konten itu ditambahi dosa, kami yang lihat. Kami dosanya satu. Ini kalau saya lihat itu sampean gonjal-ganjul di situ, dapat dosa satu aja. Begitu. Tapi sampean yang buat itu dapat dosa saya, dosanya Ustaz Rais, dosanya Ustaz Muhammad, dosanya semua yang lihat. Itu disebut sebagai sunnah sayyi'ah. Gitu. Faham? Ini dalilnya Imam Syafi'i yang pertama. Dalil yang kedua adalah riwayat sahih. Riwayatnya Imam Baihaqi, juga Imam Muwatta, juga Ashabus Sunan. Bahkan di Sahihain saya ingat bahwasanya Umar bin Al-Khattab ketika melihat para sahabat sepeninggal Abu Bakar Siddiq itu salat tarawihnya sendiri-sendiri. Ada di pojokan sono, ada di sebelah kanan, ada di tengah, ada cari tiang, ada yang pojokan sono, sendiri masing-masing. Kata Umar bin Khattab, seandainya saya suruh mereka untuk sholat tarawih berjamaah, disuruhlah Ubay bin Ka'ab, aqra'us sahabah. Salah satu sahabat yang paling aqra' adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay dipanggil, sini Ubay, kamu pimpin sholat, yang lain jadi makmum. Terus menerus selama 1 Ramadan full. Jadilah akhirnya sholat tarawih berjamaah 1 Ramadan penuh. Sebelumnya nggak pernah ada itu. Setelah itu terjadi, kata Umar bin Al-Khattab, ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah bid'ah yang terbaik. Ni'mah itu artinya terbaik. Kata Umar bin Khattab, bid'ah terbaik itu ini. Gitu. Kemudian dalil yang ketiga, ini riwayatnya sebagian Ashabus Sunan. Tirmidzi sangat saya itu meriwayatkan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab. Anak Umar bin Al-Khattab melihat orang-orang yang suka sholat duha di masjid. Padahal baginda Nabi itu tidak pernah sholat duha di masjid, sholat duhanya di rumah. Kata Abdullah bin Umar, ini bid'ah, tapi wa ni'matil bid'ah. Ini adalah bid'ah yang terbaik. Nah kemudian dalil yang keempat, dalil Imam Syafi'i, dan diikuti oleh mayoritas ulama. Imam Syafi'i ini diikuti oleh Hanafiyah. Buka saja kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Juga diikuti oleh Malikiyah. Buka saja kitab Ad-Dakhirah karya Imam Al-Qarafi. Diikuti oleh Hanabilah. Buka saja kitab Hasyiah Raudul Murbi. Semuanya mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah bid'ah ini. Iya. Dalil yang keempatnya, kata Imam Syafi'i adalah bahwa para sahabat itu tidak menolak semua hal baru. Nabi juga tidak menolak hal baru. Nabi itu nggak menolak hal baru selama sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, ketika masih hidup, berapa perkara baru para sahabat itu ketika beramal nggak nanya ke Nabi banyak. Yang penting kira-kira bagus, beramal, langsung aja mengerjakan. Contohnya ini, kalau sholat subuh ada kalimat redaksi taswib, yaitu salatu khairum minan naum. Itu yang ngajarkan siapa? Apakah Nabi? Enggak, Nabi enggak ngajarkan. Yang pertama kali berinisiatif siapa? Bilal bin Rabah. Bilal apakah nanya Nabi dulu? Ya Nabi, boleh enggak saya bilang as-salatu khairum minan naum? Boleh? Enggak seperti itu. Bilal merasa ini bagus, langsung as-salatu khairum minan naum. Dan sama Nabi dibiarin, gitu. Kemudian bukti selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj diajak masuk surga. Di surga itu baginda Nabi dengar suara orang melangkah, dengar ada suara orang melangkah, ada terompah. Nah, tanyalah Rasul kepada Jibril, itu langkah kaki siapa? Nah, kata Jibril, itu langkah kakinya
Bilal, lagi-lagi Bilal, langkah kakinya sudah terdengar. Ketika sudah di bumi, nanya Rasul ke Bilal, apa yang ente lakukan sampai suara berjalanmu, suara kakimu terdengar di surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya terbiasa, ini fima makna, setiap selesai wudhu saya sholat. Uniknya Bilal itu nggak nanya dulu ke Nabi, nggak nanya, saya mau sholat setiap setelah wudhu boleh atau enggak ya Nabi, enggak nanya gitu. Habis wudhu yang penting sholat, karena Bilal tahu sholat itu disuruh oleh Nabi, sholat sunnah. Kata baginda Nabi dalam banyak hadis, sholatlah perbanyak atau sedikit sama-sama baik selama sholat. Nah seperti itu. Dan kemudian banyak lagi hal seperti itu, banyak. Contohnya Anda seorang sahabat ketika sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu selesai sholat baginda Nabi nanya, tadi siapa yang baca doa itu? Para sahabat diam, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau ngaku, takut dimarahi. Kata Nabi, enggak apa-apa, baik itu. Baru saya ya Rasul. Kata baginda Nabi, saya melihat sekian puluh malaikat rebutan untuk nulis pahalanya. Nah gitu. Jadi dari bukti ini Imam Syafi'i menyimpulkan perkara-perkara baru itu selama selaras sesuai dengan syariat maka boleh. Kalau tidak selaras maka tidak boleh. Yang menjadi permasalahan utama adalah siapa yang berhak untuk menentukan ini selaras atau tidak. Yang berhak menentukan adalah para ulama. Ulama yang boleh memvonis ini bid'ah atau tidak, bukan masyarakat awam. Ketika masyarakat awam diajarkan dengan ajaran-ajaran yang begitu simpel, ya, sathai, istilahnya terlalu tekstual, nggak melihat konteks sama sekali, itu bisa mengakibatkan kegaduhan beragama, ya, kegaduhan beragama. Nah di sini penting masyarakat memahami kaidah dalam merubah kemungkaran. Ini sound systemnya digedein lagi bisa nggak? Volumenya tolong digedein Ustaz. Ya, sayanya sudah semakin tua. Nah ini agak enak ya. Iya. Jadi dari pagi itu udah ngisi masalahnya. Ba'da subuh sudah ngisi, jam 10 sampai duhur tadi sudah ngisi. Sekarang ngisi lagi, suaranya habis. Nah, sampai mana tadi? Hah? Nah iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terlalu tekstual dalam memahami bid'ah. Karena yang boleh mengurusi, boleh menentukan ini bid'ah atau tidaknya siapa? Ulama. Kita nggak boleh pakai pendekatan yang pertama. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan pertama ini pendekatan yang benar-benar terukur, terarah, objektif, tidak subjektif. Nanti saya buktikan. Dan itu yang dipakai oleh ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Dan coba dimatiin atau udah? Iya. Iya, baik. Saya nasihatkan ketika mengingkari kemungkaran, ini satu kaidah disepakati oleh seluruh ulama. Buka kitab Asbah wan Nadzair karya Imam Suyuti, karya Imam Taqiyuddin Husni, atau karyanya As-Subki, atau karyanya Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab Qawaid Fiqhiyah. Ada kaidah disepakati ulama gini, la ingkara fil masailil ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari, menyalahkan perkara-perkara ijtihadiyah. Makanya di antara perkara-perkara ijtihad contohnya kunut subuh. Jangan pernah membid'ahkan kunut subuh. Setelah sholat itu mungkin ada yang zikir berjamaah, bareng-bareng doa berjamaah, ada yang enggak. Itu perkara ijtihad. Jangan diingkari, jangan disalah-salahkan. Paham ya? Ada yang pakai cadar, ada yang tidak pakai cadar, sama-sama benar. Yang nggak benar yang apa Bu? Yang nggak pakai kerudung, gitu ya? Iya.
mau sholat taraweh 20 rakaat atau 8 rakaat sama-sama benar. Yang nggak benar, yang nggak sholat. Kalaupun nggak sholat taraweh dosa atau enggak? Enggak. Yang nggak benar itu yang nggak sholat. Jangan pernah mengingkari permasalahan yang diperselisihkan. Kayak mohon maaf, tradisi, masuk ke tradisi tadi. Tradisi itu Bu, ada yang benar, ada yang enggak. Tradisi yang enggak benar contohnya apa? Sampean kalau ketemu laki-laki salaman. Tradisi bukan? Tradisi bukan? Tradisi mak-mak ya, ketemu rekan kerjanya gitu salaman. Kami yang laki-laki seneng Bu disalami perempuan itu, seneng. Iya, seandainya dibolehkan tak salami sampean semua Bu. Iya, seneng. Mau jangankan saya yang masih agak muda, Pak Latif yang sudah kakek-kakek ini juga seneng. Iya, seneng nyalami yang muda-muda itu seneng. Tapi itu tradisi benar atau enggak benar? Enggak benar. Itu tradisi yang tidak benar. Contoh tradisi yang enggak benar lagi. Sebelum nikah sudah makan bakso berdua dengan anak orang. Itu tradisi kan ya? Tradisi. Neraktir temen itu bagus ya. Neraktir orang lain, neraktir makan itu bagus. Tapi kalau yang ditraktir perempuan, anaknya orang, bagus atau enggak Pak? Bagus atau enggak Bu? Bagus atau enggak? Enggak bagus itu. Itu tradisi yang tidak Bu, tidak boleh gitu ya. Masuk ke tradisi contohnya tahlilan ya. Tahlilan itu disepakati dulu apa definisinya. Mensedekahi mayit sampai hari ke-7 itu tradisi sahabat. Buka kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ini sengaja saya sebutkan kitab gitu ya, biar bukan dari otak saya. Iya. Buka kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam Suyuti dengan sanad sahih dari Tawus dan 2 tabi'in lain. Para tabi'in mengatakan para sahabat yastahibbus sadaqah, menganjurkan dan mensedekahi mayit sampai hari ke-7. Iya, mensedekahi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 disedekahi. Kenapa? Banyak asar, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa si mayit itu ditanya kalau enggak hari pertama, hari kedua. Kalau enggak hari kedua, hari ketiga. Kalau enggak keempat, kelima, keenam sampai ke-7. Setelah hari ke-7 sudah. Udah kagak ditanya itu, udah jadi bisa jadi kubangan neraka atau taman-taman surga. Nah makanya para sahabat hadisnya sahih, mursal sampai para tabiin. Jadi kebiasaan mensedekahi mayit sampai hari ke-7 itu sunnahnya para sahabat. Nah kemudian selepas hari ke-7 bagaimana? Ada 40, ada 100, ada berapa itu? 100 setahun kali ya? Setahun, 3 tahun, 1000 gitu ya. Nah itu bagaimana? Itu tradisi. Nah tradisi ini bertentangan dengan syariat atau tidak? Bisa bertentangan, bisa tidak. Kapan bertentangan? Dengarkan ucapan saya. Kapan bertentangan? Sampeyan itu disebut melanggar syariat kalau mensedekahi mayit dengan harta anak yatim. Ya, buka kitab I'anatul Talibin. Ya, akan ketemu di situ. Atau Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Akan ketemu bahwa tidak boleh bersedekah untuk mayit dengan harta anak yatim. Kalau ada tradisi, dan saya terus terang Bu pernah ditanya, Pak Ustadz, saya di kampung saya pernah kejadian ada Pak Fulan meninggal, anaknya masih kecil-kecil, semoga kita semua panjang umur sehat, amin ya rabbal alamin. Anaknya masih kecil-kecil, punyanya cuma sawah sedikit sama sapi, sapinya dijual sama keluarganya, dipakai untuk itu sedekah.
Boleh atau tidak? Enggak boleh. Bittifaq, enggak boleh yang seperti itu. Itu tradisi yang tidak benar. Jadi ada di sebagian wilayah, kalau ada orang meninggal, tetangganya bahagia. Kenapa? Bakal bancaan. Nah, itu yang enggak boleh itu. Sedekah untuk yang meninggal itu harus dilihat pakai harta anak yatim atau tidak. Kalau anaknya sudah gede-gede semua, nggak apa-apa, monggo. Pakai harta warisan mereka sudah gede-gede. Tapi anak yatim yang kecil-kecil belum bisa ditanya, belum boleh ditanya rela atau tidak duitnya dipakai untuk bersedekah. Gitu, paham ya? Nah, untuk tradisi 40 dan seterusnya ini difatwakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Selama dianggap tradisi nggak masalah, tidak dianggap sebagai sunnah, ya, tidak dianggap sebagai sunnah. Artinya kalau sampean mau bersedekah untuk mayit, sebenarnya yang paling baik tidak harus 40 hari, tidak harus 1 tahun gitu, tidak harus nunggu hari ke 1000. Tiap hari sedekah itu baik, bagus gitu ya. Itu pendekatan pertama. Sekarang pendekatan kedua. Baru 1 pertanyaan sudah mau maghrib ya. Nah, pendekatan kedua gini. Ada yang mengatakan ini pendekatannya Imam Asy-Syatibi. Ya, mengenai definisi bid'ah. Imam Asy-Syatibi buka kitabnya, dalam kitab yang berjudul bernama Al-I'tisam. Ya, kitabnya apa? Al-I'tisam. Kata Imam Syatibi, bid'ah itu adalah tariqatun mukhtara'atun fiddin tudahis syari'ah yuqsadu biha taqarrubu ilallah. Sebuah tata cara ritual khusus yang diada-adakan. Enggak ada, dulunya belum ada. Jadi sebuah tata cara ibadah ritual khusus yang diada-adakan dalam agama untuk menandingi ritual yang sudah ada. Itu definisi kedua. Dari definisi kedua ini, ulama yang mengikuti ini Imam Syatibi, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah gitu, juga ulama-ulama yang sekarang di Saudi Arabia. Jadi semua bid'ah adalah sesat. Menurut pendekatan kedua, bid'ah itu hanya dalam masalah ibadah. Gitu. Bid'ah hanya dalam masalah ibadah. Dalam muamalah nggak ada bid'ah, gitu. Hanya masalah ibadah. Karena sebuah ritual baru diada-adakan untuk menyaingi ritual yang sudah ada. Cuma gini, yang menjadi polemik permasalahan kedua ini ketika mengatakan semua bid'ah adalah semua perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara realitanya banyak yang tidak objektif, subjektif. Saya bisa sebutkan contoh gini, di Arab Saudi ini, semoga yang hadir di sini bisa umrah semua, amin. Untuk membuktikan perkataan saya, umrahlah di akhir Ramadan. Ya, umrah di akhir Ramadan, terutama tanggal 27. Di tanggal 27 di Masjid Haram, Masjid Nabawi, ada yang namanya doa khatam Quran. Doa khatam Qurannya, kalau tadi Ustaz Juman kan di luar ya, di sini gitu, setelah khataman didoain. Kalau seperti itu sunnah. Sunnah, riwayatnya dari Anas bin Malik, kalau khatam Quran ngumpulkan anak-anak, istrinya diajak doa. Kayak Ustaz Juman tadi disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran karya Imam Nawawi, sunnah. Tapi di Saudi ada ritual baru, namanya doa khatam Quran di tengah-tengah sholat, di saat kunut. Jadi ketika kunut gitu panjang, Allahumma hdina fiman hadait, doanya itu bisa setengah jam, bahkan sampai 1 jam, bahkan lebih, dilagu-laguin itu doanya. Itu Rasul nggak pernah ngajarin, sahabat nggak ada, tabiin nggak ada, yang nggak ada. La Quran, wala sunnah, wala ijma, wala qiyas, la Rasul, la sahabat, wala tabi'in, wala tabi'ut
tabi'in. Tapi uniknya ketika kami bertanya kepada para ulama Saudi sono, itu dalilnya apa? Kok bisa seperti itu? Karena menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Malik itu batalin sholat itu kayak gitu. Di mazhab Syafi'i orang kunut kepanjangan itu jadi batal sholatnya gitu. Itu dalilnya apa? Kata mufti am Sambikon Allah yarham Syekh bin Baz, kata beliau, yang bilang haram dalilnya mana? Malah dibalik ke kita. Iya, kita nanya dalilnya mana? Malah beliau mengatakan yang bilang haram tangannya lurus atau sendekap lagi? Lurus. Hah? Lurus atau sendekap? Sampean lurus? Lurus, yang lurus itu Allah, sami Allahu liman hamidah. Ini kata Syekh bin Baz bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Orang sholat cuma ngelurusin sami Allahu liman hamidah, neraka loh. Iya, yang benar kata Syekh bin Baz kudu sendakep gitu. Sebaliknya yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, kata Syekh Albani itu bid'ah. Ayo kono, bingung kan? Iya. Kata Syekh Albani kalau sendekap sami Allahu liman hamidah, yang sendekap itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Repot kalau seperti itu. Nah sekarang kalau bangun masjid di Saudi itu, bangun masjid hampir semua masjid ada bangunan di depan. Ini dicowek sono namanya mihrab. Tahu mihrab ya? Mihrab. Nah, itu menurut Syekh Nasiruddin Albani bid'ah. Menurut seluruh ulama Saudi bukan bid'ah. Iya. Nah, contohnya lagi, ketika sholat berdiri, sawu sufakum, lurus kan ya? Lurus. Nah, setelah berdiri lagi, menurut Syekh Nasir Albani suruh ngerapatin lagi kakinya. Makanya ada orang ketika bangkit dari sujud cari kaki. Ada kan ya? Kalau mama nggak ada ya. Ini bapak-bapak biasanya ada. Jadi setelah berdiri cari kaki lagi itu. Nanti yang kakinya ketempelan menghindar gitu, menghindar. Akhirnya suaranya sholatnya pekangkang kayak gini. Saking cari kaki. Nah, ini di tengah-tengah sholat cari kaki, menurut saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bid'ah. Iya, menurut saya Albani sunnah. Lah bingung atau enggak orang seperti itu? Padahal pendekatannya sama. Loh, kan dalilnya jelas Pak Ustadz. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Gini, buka penjelasan hadis ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, juga Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, ini hadis amun maksus. Sifatnya umum tapi ada spesifiknya. Yang dimaksud adalah spesifik. Yang dimaksud semua bid'ah dhalalah adalah semua bid'ah, semua perkara baru yang menyelisihi agama. Kalau tidak menyelisihi agama maka tidak dhalalah. Loh kan kullu kan semua. Iya. Meskipun semua, kadang-kadang semua itu tidak dimaksudkan semua. Itu banyak. Contohnya dalam Al-Quran itu banyak. Saya sebutkan satu ayat saja. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan semua makhluk hidup dari air. Sekarang saya tanya, jin itu hidup atau mati? Hidup atau mati? Jin diciptain dari apa? Dari api. Dari api. Malaikat hidup atau enggak? Hidup. Diciptain dari apa? Dari cahaya. Dari cahaya. Makanya meskipun ada kalimat kullu, tidak semerta-merta artinya kullu itu semuanya. Harus dilihat dari dalil-dalil yang lain. Makanya yang paling bijak adalah ikutlah para ulama, terus kemudian saling menghormati. Kalau posisi kita orang awam, jangan gampang memvonis ini salah atau tidak. Gitu Bu ya.